Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat Panglima Kopassus John Afriandi, peraih Adi Makayasa 1995. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dun Sanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto telah menetapkan Panglima Komando Pasukan Khusus, Kopassus, hasil validasi organisasi. Panglima Kopassus tetap dipercayakan kepada John Afriandi. Dengan validasi organisasi ini, Pangkopassus kini berpangkat bintang 3 alias Letjen. Diketahui, Komandan Satuan Elit TNI ini saat ini masih bintang 2. Letjen TNI John Afriandi diangkat menjadi Pangkopassus sesuai Kep Panglima TNI No Kep 10338-2025 tertanggal 6 Agustus 2025. Diketahui, John Afriandi sudah menjadi orang nomor 1 Korps Barat Merah sejak Februari 2024. Ia diangkat menjadi Danjen Kopassus menggantikan posisi Maijen TNI Dedi Suryadi yang dimutasi menjadi Pangdam 4 Diponegoro sesuai surat keputusan SK Panglima TNI nomor Kep 2162-2024 tertanggal 21 Februari 2024. Letjen TNI John Afriandi adalah kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat, 14 Juni 1972. Ayahnya juga seorang pensiunan Jenderal TNI, yakni Maijen TNI, Purnawirawan, Afifuddin Thaib. John Afriandi merupakan jebolan Akademi Militer, Akmil, 1995. John lulus dengan status lulusan terbaik atau peraih Adi Makayasa. Sementara pendidikan sekolah menengah dan atas ia habiskan di kota Bandung. John Afriandi merupakan alumni SMPN 5 Bandung dan SMAN 2 Bandung, yang merupakan salah satu sekolah terbaik di kota Kembang. John Afriandi juga mempunyai sejumlah brevet, salah satunya Master Parachutist Badge, AS Army. Sekadar diketahui, untuk bisa mendapatkan badge ini, seorang prajurit harus memiliki kualifikasi sebagai Jump Master. Prajurit tersebut juga sudah menjalani 65 kali penerjunan. 25 kali diantaranya dengan peralatan tempur lengkap selama 3 tahun. John Afriandi merupakan lulusan Akademi Militer, Akmil, 1995 yang meraih predikat lulusan terbaik Adi Makayasa. John Afriandi berpengalaman di infanteri dari kecabangan Kopassus. Pria kelahiran Payakumbuh, Sumatera Barat pada 14 Juni 1972 ini malang melintang di Korps Barat Merah. Dia mengawali karir militernya dengan menjadi Danton 3, Duayon 13 Grup 1 Kopassus, 1997. Dilanjutkan menjadi Danton 2, Duayon 13 Grup 1 Kopassus, 1997, Danton 2 Satuyon 11 Grup 1 Kopassus, 1998, dan Danton 1 Satuyon 11 Grup 1 Kopassus, 1998. Alumnus SMAN 2 Bandung itu kemudian dimutasi menjadi Danki 3 Yon 11 Grup 1 Kopassus, 2001. Pada 2022, putra Maijen TNI, Purnawirawan, Afifuddin Thaib ini diberi tugas menjadi Pasilat Ops Grup 1 Kopassus. Selanjutnya, John Afriandi ditunjuk menjadi Wadanyon 23 Grup 2 Kopassus, 2007, Pabandia Ops Kopassus, 2009, dan Danyon 13 Grup 1 Kopassus, 2010 hingga 2011. Hampir 14 tahun bertugas di Kopassus, John Afriandi mendapat tugas baru pada Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres. Master of Science in Defense Analysis from Naval Postgraduate School, NPS, USA ini mengemban amanat sebagai Danjen 1 Grup A Pas Pampres, 2011 hingga 2013. Setahun berikutnya, John Afriandi mendapat promosi menjadi Wadan Grup A Pas Pampres. Pemilik brevet kualifikasi Komando Kopassus itu kembali ke rumah lamanya dengan menjabat sebagai Asisten Operasi, Asops, dan Jen Kopassus. Selanjutnya dia diplot sebagai Komandan Grup 1 Kopassus pada 2017. Portofolionya semakin bertambah ketika dia dipercaya masuk ring 1 KSAD. Di era kepemimpinan Jenderal TNI Mulyono,
John Afriandi dipromosikan menjabat Korps KSAD. Tak lama dia kembali dipercaya memegang tongkat komando teritorial kewilayahan dengan menjabat Komandan Korem 012 Teku Umar dari tahun 2020 hingga 2022. Karirnya makin moncer ketika ditunjuk menjadi Komandan Resimen Taruna dan Mentar, Akmil pada 2022. Sekaligus mengantarkannya pecah bintang menjadi Jenderal Bintang 1 alias Brigadir Jenderal, Brigjen. John Afriandi menduduki jabatan sebagai staf khusus KSAD dari tahun 2023 hingga 2024 hingga mendapat promosi menjadi Danjen Kopassus. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menunjuk 3 komandan pasukan elit TNI menjadi Panglima Korps sesuai keputusan Panglima TNI nomor Kep 10338/2025. Dalam surat keputusan tersebut, disebutkan Maijen TNI John Afriandi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Danjen Kopassus, TNI kini ditunjuk sebagai Panglima Kopassus, Pangkopassus. Selain itu, Maijen TNI, Mar, Endi Supardi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Marinir, dan Kormar, kini ditunjuk menjadi Panglima Korps Marinir, Pangkormar. Yang terakhir yakni Marsekal Muda, Marsda, Denny Muiz yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Pasukan Gerak Cepat, dan Kopasgat, ditunjuk Panglima menjadi Panglima Korps Kopasgat, Pangkorpasgat. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Kapuspen, Mabes TNI Maijen TNI Kristo Mesianturi membenarkan adanya surat keputusan Panglima TNI itu. Dengan adanya peningkatan status jabatan itu, diperkirakan seluruh komandan pasukan elit itu yang sebelumnya menjabat sebagai Bintang 2 akan menerima kenaikan pangkat menjadi Bintang 3. Namun demikian, belum dapat dipastikan kapan prosesi kenaikan pangkat itu akan berlangsung. Kebijakan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 84 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang diteken oleh Presiden Prabowo di Jakarta, pada tanggal 5 Agustus 2025. Dalam Perpres Nomor 84 2025 itu, Presiden Prabowo juga mengubah penamaan pimpinan Korps Marinir, Kopassus, dan Kopasgat yang semula disebut Komandan Jenderal dengan pangkat Bintang 2 menjadi Panglima dengan pangkat Bintang 3. Ketentuan itu termuat dalam Pasal 59A ayat 2, Pasal 59B ayat 2, dan Pasal 59C ayat 3, serta bagian lampiran Perpres Nomor 84 2025. Momen Panglima Kopassus John Afriandi bakar semangat prajurit, bangga jadi Kopassus langsung digendong anak buah. Panglima Kopassus John Afriandi membakar semangat prajurit Kopassus. Di hadapan anak buah, dia memberi apresiasi atas kerja keras para prajurit Kopassus dalam rangkaian HUT ke-79 TNI di Silang Monas, Sabtu 5 Oktober lalu. Semangat yang ditularkan pun berbuah aksi. Dalam kesempatan itu, John turut mendapat hadiah tak terduga. Dia langsung digendong anak buah hingga mampu menghadirkan tawa lepas dari dirinya kala itu. Aksi para prajurit Kopassus dalam rangkaian HUT ke-79 TNI di Silang Monas, Sabtu lalu menuai kesan tersendiri bagi Panglima Kopassus John Afriandi. John mengaku jika aksi para anak buahnya kala itu merupakan yang terbaik. Yang saya lihat, Andalah yang terbaik pada hari ini, katanya. Komando, balas para prajurit. Dia mengatakan soal nilai merupakan sesuatu hal yang subjektif. Sementara kebanggaan merupakan suatu hal yang berasal dari diri sendiri. Soal nilai, manusia yang menentukan. Betul? Tapi soal kebanggaan, kita sendiri yang bisa merasakan. Betul? Anda bangga nggak jadi bagian dari Kopassus? Ujarnya. Dalam balutan seragam loreng sekaligus baret merah, ex-Wadan Grup A Pas Pampres itu memberikan apresiasi mendalam atas kerja keras dari para prajurit sekaligus tim pendukung. Kalau kita bekerja, bentuknya tim. Ini semua kita bekerja, yang mendukung kita bekerja dengan baik. Makanya saya juga apresiasi tim pendukung. Anda juga yang di lapangan bisa melaksanakan baik, sambungnya. Lebih lanjut, John mengaku begitu bangga dapat menjadi bagian penting dari satuan elit TNI AD itu. Terima kasih sekali lagi. Bangga saya jadi bagian dari dirimu, Komando, terangnya. Komando. Komando, balas para anak buah. Namun saat hendak memberi perintah, John dikagetkan dengan aksi para prajurit di lokasi. Para anak buah yang turut berbaret merah itu langsung menggendong John hingga membuat ucapannya terhenti. Kasih saya yel-yel yang bagus, katanya. Seketika, John langsung mengepalkan tangan ke udara sembari beberapa kali berteriak, Komando, bersama para anak buah. Dia digendong menuju lokasi yang berbeda.
Api semangat prajurit harus dikobarkan dengan kepercayaan, tanggung jawab dan kebersamaan. Monumen Nasional menjadi saksi bahwa getaran-getaran penuh semangat tersebut mampu mengalahkan kemustahilan. Sekian mungkin sedikit cerita tentang mengenal lebih dekat Panglima Kopassus John Afriandi, peraih Hadi Makayasa 1995. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.